Juri, Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah cincin api Pasifik sehingga memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi atau menempati posisi ketiga negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia berdasarkan Indeks Kerawanan Bencana Dunia pada tahun 2025 silam, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi, banjir, dan juga longsor. Namun melihat pada status quo, penanganan daerah rawan bencana masih berfokus pada relokasi masyarakat. Padahal dalam praktiknya, relokasi ini justru menimbulkan persoalan baru seperti hilangnya mata pencaharian, rusaknya tatanan sosial masyarakat, serta sulitnya adaptasi ekonomi. Sementara itu, upaya mitigasi seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, edukasi bencana, dan kesiapsiagaan masyarakat masih belum menjadi langkah prioritas di banyak wilayah. Idealnya, negara sepatutnya tidak hanya berfokus untuk memindahkan masyarakat dari daerah rawan bencana, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat untuk hidup lebih aman dan sigap menghadapi risiko bencana yang berkelanjutan. Inilah mengapa kami sebagai tim pemerintah mendukung sepenuhnya untuk memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan merelokasi. Lebih lanjut, mari kita lihat setup point atau hal apa saja yang menjadi dasar terbentuknya MOSI ini. Yang pertama, mitigasi mampu melindungi masyarakat tanpa mencabut kehidupan sosial ekonomi. Dengan mitigasi, negara tentunya dapat tetap melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana seperti yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penanggulangan Bencana Bab 3 Pasal 6 dan Pasal 7, serta status quo telah menunjukkan bahwasannya relokasi hanya menunjukkan hilangnya unsur-unsur yang melekat pada masyarakat. Sementara masih banyak masyarakat di daerah rawan bencana yang bergantung hidup di wilayah hunian mereka seperti nelayan di wilayah pesisir dan juga petani lereng gunung yang benar-benar memanfaatkan bentang alam secara seutuhnya guna sebagai mata pencaharian prioritas mereka. Yang kedua, mitigasi juga merupakan solusi jangka panjang dan juga yang preventif. Juri, status quo telah menunjukkan bahwasannya selama ini banyak kebijakan bencana yang bersifat reaktif, yaitu hanya memindahkan masyarakat setelah risiko dianggap terlalu tinggi. Dan daerah rawan bencana tentunya tidak akan hilang begitu saja. Ancaman bencana akan terus ada dan mampu memengaruhi wilayah baru apabila negara tidak kunjung memperkuat sistem mitigasi sedari awal. Sebagai visualisasi, masih banyak negara yang mulai memperkuat mitigasi dan pembatasan risiko dibandingkan bergantung kepada relokasi. Visualisasinya seperti apa? Seperti Jepang saat ini yang telah menerapkan sistem peringatan dini tsunami dan bangunan tahan gempa, dan juga Belanda yang telah membangun sistem pengendalian banjir terpadu. Indonesia sendiri melalui kolaborasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan terus menekankan pengembangan sistem mitigasi dan juga edukasi kesiapsiagaan masyarakat, sehingga kami akan membuktikan bahwasannya mitigasi ialah suatu hal yang membawa dampak positif lebih baik, yang lebih signifikan, dan mengapa hal ini kami yakini dengan penuh. Lantas, apa saja esensi dari kebijakan ini? Kami selaku tim pemerintah menginginkan dan mengkehendaki tentunya adanya sistem perlindungan masyarakat yang kontinuitas, simpatik, dan juga realistis dalam menghadapi bencana alam, karena pada dasarnya masyarakat tidak hanya butuh hunian yang aman tetapi juga butuh akses strategis untuk mata pencaharian, hubungan masyarakat, budaya, dan stabilitas hidup. Memasuki argumen yang pertama, mitigasi menjaga keberlangsungan hidup sosial ekonomi masyarakat. Dewan Juri, relokasi memanglah tampak sederhana pada hitam di atas putih, yaitu pemindahan masyarakat dari wilayah rawan ke wilayah yang aman. Padahal titik baliknya menciptakan masalah sosial ekonomi yang baru. Mengapa demikian? Karena masyarakat tidak hanya terikat pada hunian tetapi juga pekerjaan mereka, komunitas sosial mereka, budaya, hingga akses ekonomi yang telah mereka susun sedemikian rupa. Contohnya pada nelayan yang tinggal di pesisir dan dipindahkan ke hunian yang lebih aman. Lantas apa mata pencaharian nelayan tersebut? Sebaliknya, mitigasi memungkinkan masyarakat tetap tinggal di wilayah dengan perlindungan yang lebih baik, yaitu dengan infrastruktur yang memadai seperti adanya tanggul banjir, jalur evakuasi yang lebih jelas, sistem peringatan dini, dan juga berbagai macam edukasi yang diberikan kepada masyarakat dan generasi muda. Tim oposisi tentunya akan menyatakan bahwasanya relokasi akan jauh lebih aman karena masyarakat akan pindah secara seutuhnya dari daerah rawan ke daerah yang lebih aman. Dalam beberapa situasi ekstrem, mungkin hal ini benar Dewan Juri. Namun hal ini bukanlah solusi realistis dan efektif untuk seluruh wilayah. Karena tidak semua masyarakat mampu beradaptasi dengan baik dan mereka tentunya akan berpikir, oh lebih baik mereka pindah ke daerah asal mereka daripada mereka harus kehilangan pekerjaan mereka, harus menghilangkan unsur budaya yang telah mereka yakini dan juga tatanan kehidupan sosial lainnya. Sementara itu, mitigasi merupakan pendekatan yang fokus pada pengurangan risiko tanpa harus memutus total. Yang kedua, mitigasi membangun kesiapsiagaan jangka panjang masyarakat dan negara. Dewan Juri, bencana tidak dapat dihilangkan secara seutuhnya, karena itu negara tidak bisa hanya mengandalkan relokasi saja setiap kali ancaman bencana alam ini muncul. Mengapa demikian? Karena melalui mitigasi negara justru mampu memperkuat sistem peringatan dini, evakuasi, edukasi, tata ruang yang aman, dan juga infrastruktur. Dan bahkan UNESCO atau Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melaporkan saat ini sudah banyak negara yang lebih menekankan pengurangan risiko bencana dan siapsiaga masyarakat sebagai strategi utama.
Visualisasinya seperti apa? Yaitu seperti saat ini negara Jepang yang telah berhasil menekan angka bencana seperti jumlah korban bencana alam lewat sistem siap siaga dan lain sebagainya yang telah mereka bangun. Tim oposisi mungkin juga akan mengatakan, oh, mitigasi seperti itu justru akan membutuhkan biaya yang lebih besar dan tidak mampu mencegah bencana alam begitu saja. Namun Dewan Juri relokasi massal juga membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari pembuatan pemukiman baru, infrastruktur, kompensasi lahan, pemulihan ekonomi, dan ada juga yang tanpa benar-benar membangun kesiapsiagaan semua aktor-aktor masyarakat ini. Sementara itu, mitigasi justru akan membuat dampak jangka panjang. Seperti yang pertama, mampu menguatkan kapasitas masyarakat, yang kedua, mengurangi risiko korban jiwa, dan yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan negara untuk menghadapi bencana secara lebih lanjut lagi, dan tentunya ini akan membuat peringkat negara kita turun dari peringkat ketiga ke peringkat yang membuat negara kita jauh lebih aman untuk menghadapi bencana alam ini sendiri. Dan kami yakin dengan adanya kebijakan ini, negara bukan hanya mampu memindahkan masyarakat dari wilayah yang bahaya saja, tetapi juga memastikan masyarakat hidup aman, stabil, dan juga lebih berkontinuitas ke depannya. Dan boleh jadi mitigasi ini juga memungkinkan negara mampu melindungi semua elemen masyarakat tanpa mencabut unsur-unsur kehidupan sosial, budaya, ekonomi yang telah mereka bangun sedemikian rupa secara seluruhnya. Dengan demikian, Dewan ini, kami selaku tim pemerintah meyakini bahwasanya negara sudah seharusnya memprioritaskan mitigasi dibandingkan relokasi dalam menghadapi wilayah rawan bencana, sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu dengan berbagai macam tujuan yang positif dan tentunya membawa dampak lebih signifikan juga kepada semua elemen masyarakat tanpa harus menghilangkan unsur-unsur tertentu, terutama pada mata pencaharian masyarakat dan juga kehidupan tatanan sosial yang telah mereka bentuk. Sehingga di sini kami dengan bangga menjadi bagian dari tim proposisi dengan mosi yang telah kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih.